Part 1. Menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan hidup dipimpin Roh Kudus? Berkata iya di atas ya, berkata tidak di atas tidak. Hidup turut patuh dan rencana dari Tuhan, dan juga kita menjadi berkat bagi orang yang melihat kita. Itu seperti kita memiliki seorang sahabat yang sangat dekat, yang dia selalu menegur kita ketika kita salah, dia selalu mengingatkan dan menemani kita. Kita taat pada apa yang dimaui Tuhan di atas hidup kita, dan kita mau untuk ditegur, diingatkan, dan diarahkan untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semakin menyerupai Yesus dengan damai sejahtera dan sukacita tetap di hati. Hidup turut dengan firman-Nya. Ya, hidup yang sesuai dengan karakter Kristus. Hidup yang relevan dengan dunia, tapi ada Roh Kudus dalam hati. Part 2. Kita belajar ciri-ciri hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 6 dan 7, firman-Nya berkata, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah." Sebagai generasi muda hari ini, hidup kita selalu berada di persimpangan. Untuk apakah kita ingin dipimpin oleh daging, ego, dan kepentingan diri sendiri, atau dipimpin oleh Roh Kudus di mana kita mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita dipimpin daging, maka tujuan hidup kita adalah memuaskan hawa nafsu. Sedangkan jika hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita akan mengejar perkenanan Allah. Ciri-cirinya kita akan perhatikan. Dipimpin daging, yang pertama adalah maut, di mana tidak ada pengharapan lagi ketika kita hidup dalam keinginan hawa nafsu. Yang kedua adalah tentu melawan Allah. Dan yang ketiga, tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau kita hidup dipimpin daging, maka akan mendatangkan kebinasaan. Sedangkan jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan beroleh hidup di mana ada masa depan penuh pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua adalah damai sejahtera, dan yang ketiga taat kepada Allah. Dalam persimpangan ini tentu dibutuhkan respon kita untuk berani memilih. Apakah kita mau dipimpin daging yang membawa kebinasaan, ataukah kita hidup dipimpin Roh Kudus yang membawa sukacita, hidup penuh pengharapan, dan mengejar perkenanan Allah.